Ya, selamat datang lagi di konten saya. Kali ini saya mau membahas tentang penyebab toko kita dimoderasi sama Tokopedia. Apa saja sih sebab-sebab toko kita dimoderasi sama Tokopedia? Yuk, simak videonya berikut ini ya. Jangan sampai ketinggalan. Mari. Kita Tokopedia, nyetok barang lebih murah, beli sembako ada. Ya, langsung aja ya. Sebelumnya terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini supaya bermanfaat buat teman-teman yang baru berjualan di Tokopedia ataupun seller-seller yang nakal-nakal di Tokopedia ya. Biasanya ini kalau kita dimoderasi, moderasi itu seller-seller nakal. Nah, ini di Tokopedia ini ada beberapa penyebabnya ya. Yang pertama itu mengarahkan pembeli untuk bertransaksi di luar Tokopedia. Nah, maksudnya seperti ini. Ada pembeli, nah itu mengajak penjual itu mengajak pembeli lewat chat. Kita transaksinya di luar Tokopedia, biasanya kasih nomor HP, terus email ya, dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Nah itu dilarang sekarang sama Tokopedia. Makanya kalau di chat Tokopedia itu sering diblokir ya, email terus sama nomor HP itu sering keblokir. Nah di situ di chat di Tokopedianya itu kita tidak terlihat nomor HP-nya. Di kita sendiri terlihat, tapi di pembeli itu tidak bisa terlihat. Dan pembeli mengirim chat nomor WA, di pembeli terlihat tetapi di kita tidak terlihat. Seperti itu. Nah, itu tidak boleh seharusnya. Itu kalau ada indikasi terlalu banyak kasih nomor HP, transaksi di luar, itu akan dimoderasi sama Tokopedia. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Ada indikasi memanipulasi transaksi. Maksudnya ini, kalau indikasi transaksi ini biasanya ini yang sering cari-cari cashback ataupun cari-cari promo. Nah, contohnya di Tokopedia ada cashback antara aja, si cepat, JNE. Nah, itu setiap pembelian ada cashbacknya. Nah, itu kita toko kita itu di toko yang satu pertama ini toko inti ya. Untuk yang kelima ini toko tidak inti ya. Toko kelima ini membeli di barang toko yang ini. Nah itu tidak boleh. Nah itu kenapa Tokopedia sampai tahu? Biasanya itu transaksinya itu IP address-nya lewat HP sama. Yang kedua bisa IP address lewat WiFi juga bisa. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau tidak alamatnya, namanya dan lain-lain. Pokoknya sekarang di Tokopedia itu sekarang tambah ketat. Itu yang kedua ya, indikasi manipulasi data. Terus yang ketiga, ada indikasi toko menipu pembeli. Nah, ini juga paling bahaya bagi Tokopedia ya. Biasanya ada orang membeli barang kita, membeli barang ke toko yang ini, yang A ini penjual, ini pembeli. Pembeli ini membeli barang di toko ini. Nah, yang ini kirim chat ke sini untuk membatalkan transaksi biasanya, dan dia meminta nomor HP terus meminta kode OTP. Itu yang kode OTP ya kan. Terus yang kedua cara menipunya, dia membatalkan transaksi, bilang dia telepon, minta nomor HP dulu terus telepon, oh di Tokopedia di sini ada diskon ya, transaksi lagi ke ini. Nah disuruh transfer ke Tokopedianya, tapi yang beli dengan akun dia. Itu penipunya. Kurang lebih ada beberapa cara penipuan seperti itu. Bisa meminta kode OTP, bisa untuk transaksi lagi gitu. Terus yang keempat, menjual produk yang dilarang. Nah ini yang paling gampang untuk Tokopedia ya. Contohnya miras, itu tidak boleh kita jualan Tokopedia. Terus alat kontra, nah itu kontra itu ya, itu tidak boleh. Nah di dalam Tokopedia ini harus menjual produk-produk yang sesuai standarnya ya. Jangan yang menyalahi aturan Tokopedia. Kurang lebih seperti itu. Di situ ada yang namanya syarat dan ketentuan untuk menjual produk-produk di Tokopedia. Nah, bisa dibaca-baca itu kalau mau berjualan ya. Terus yang kelima, duplikasi toko. Nah, ini sering saya jumpai. Di toko saya sendiri juga banyak yang menduplikasi toko saya. Penjualan hampir sama, terus logo juga hampir sama. Pokoknya ini tidak boleh. Pokoknya gambar, deskripsi itu tidak boleh sekarang.
Makanya kalau teman-teman yang dropship itu harus mengubah gambar paling tidak. Terus judul itu harus diganti, gambar sama judul. Yang ketiga yaitu deskripsi, itu sangat penting. Nah, bagi teman-teman tadi yang suka dropship maupun reseller, itu perlu foto lagi lah barangnya. Nah, biar tidak kena teguran dari Tokopedia. Sekarang Tokopedia memang lebih ketat di tahun 2021 ini. Nah, itu contoh-contoh toko-toko kita yang sudah pernah dimoderasi pasti datang. Yang keenam, performa toko yang buruk. Nah, moderasi toko di Tokopedia ini terjadi akibat performa toko kita yang buruk ya. Nah, mengapa kok sampai performa toko kita buruk? Nah, mungkin dari transaksi kita jarang kirim, terus jarang online ya. Pesanan masuk itu kita sering menolak, terus memasukkan jumlah stok yang tidak sesuai, pengiriman juga tidak sesuai dan lain-lain. Nah, itu performa toko kita menjadi buruk. Itu salah satu penyebab ke toko kita dimoderasi sama Tokopedia. Yang ke-7 sekarang terakhir. Terhubung ke akun yang mencurigakan. Nah, di Tokopedia ini tidak boleh terhubung ke akun yang mencurigakan. Contohnya seperti ini. Di dalam HP kita itu bisa di-cloning menggunakan aplikasi pihak kedua atau ketiga. Dulu saya pernah mencoba di HP sendiri, itu sudah sampai 5 atau 6 cloning ya. Ternyata itu sekarang di 2021 di Tokopedia itu tidak boleh terjadi ya. Di teman saya sendiri itu sudah pernah melakukan, dia tidak tahu membeli barang ternyata di tokonya sendiri. Lah, itu tidak boleh. Nah, itu penyebabnya bisa dimoderasi sama Tokopedia. Nah, itu penyebab toko kita dimoderasi dimoderasi sama Tokopedia. Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang pernah dimoderasi, terus tokonya bisa aktif lagi. Silahkan tinggalkan komentar. Bagaimana sih caranya mengaktifkan toko kita yang sudah pernah dimoderasi dan berhasil? Apa saja cara-caranya? Karena mohon maaf, saya belum pernah dimoderasi sampai sekarang. Saya berjualan di Tokopedia itu sejak 2013, bulan ya awal-awal 2013 lah. Dan sampai sekarang alhamdulillah belum pernah dimoderasi sama Tokopedia. Nah, mungkin itu dari saya. Sekian, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Buat teman-teman yang belum subscribe lagi, silakan subscribe channel ini supaya bermanfaat ya bagi teman-teman yang baru berjualan online di Tokopedia. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Kita Tokopedia.